Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel memiliki rencana untuk mengatasi ancaman dari Hizbullah meskipun gencatan senjata 10 hari diberlakukan dengan Lebanon. Netanyahu menekankan tujuan Israel adalah membubarkan Hizbullah. עשינו בצפון, והתשובה שלי, הבאנו הישגים כבירים. היו לנו שני איומים מלבנון, איום קרוב ואיום רחוק. האיום הקרוב, חדירת אלפי מחבלים לשטחנו, וירי נ"ט ליישובינו. והאיום הרחוק, שנסראללה בנה אותו במשך שנים, ירי של 100... Warga Lebanon Selatan menyeberangi sungai Litani menggunakan kendaraan mereka untuk kembali ke kota mereka pada Jumat waktu setempat. Mereka pulang ke rumah setelah berlakunya gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon. Untuk kembali ke rumah, mereka harus melintasi sungai karena jembatan yang jadi akses warga hancur akibat perang. Setelah perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Lebanon berlaku, warga di Tyre, Lebanon Selatan mulai kembali ke rumah mereka. Dalam perjalanan ke rumah mereka, saudara, warga pun melewati beberapa bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Saudara, Israel meluncurkan serangan di tengah gencatan senjata yang berlangsung selama 10 hari, saudara. Kita bahas bagaimana eskalasi yang terjadi di Lebanon ini bersama dengan Heribertus Jaka Triana, Guru Besar Hukum Internasional dari FH UGM, dan juga nanti akan bergabung Serma Purnawirawan Muhtar Effendi yang telah bergabung juga bersama dengan kami yang pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di Lebanon. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Tiar. Saya ke Mas Jaka dulu. Mas Jaka, Anda melihatnya seperti apa nampaknya gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon selama 10 hari ini sia-sia begitu karena Israel tetap melakukan serangan ke Lebanon? Yang pertama, apa yang saya sampaikan di Kompas TV Breaking News pagi terbukti bahwa dasar dari gencatan senjata ini bukan berdasarkan pada good faith yang dijabarkan oleh para pihak, yang ini sangat rapuh karena apa, didasari pada prasangka-prasangka yang belum sepenuhnya terjamin di antara kedua belah pihak, sehingga yang terjadi berdasarkan bad faith. Terbukti sebelum gencatan senjata terjadi, Hizbullah melakukan serangan besar-besaran kepada Israel yang itu membuktikan bahwa ada satu posture before freeze yang ini ditanggapi secara langsung oleh Israel yang juga ingin membuktikan bahwa Israel tetap ada. Jadi sekali lagi yang menjadi korban itu adalah dari sisi politik, bagaimana prakondisi pertemuan bilateral antara Amerika dengan Iran pasti terganggu. Satu. Lalu yang kedua ada nasib dari penduduk sipil yang harus dilindungi dalam keadaan apapun. Dalam konteks ini, prinsip pembedaan saya kira menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena para pihak melakukan serangan membabi buta yang berdampak langsung kepada penduduk sipil yang ini mengalami apa yang disebut sebagai unnecessary sufferings dan unnecessary damage yang bertentangan dengan kaidah-kaidah kepentingan militer. Yang ketiga, saya kira saat sekarang bagaimana UNIFIL betul-betul harus direposisikan kembali terkait dengan mandat, terkait dengan substansi kinerjanya yang saya kira harus dilengkapi dengan safeguard dan juga langkah-langkah untuk melindungi diri dari kemungkinan terjadinya kontak senjata. Oke, dengan kata lain berarti ke depannya ataupun nantinya akan ada gencatan senjata lagi, negosiasi lagi antara Israel dan juga Lebanon ini akan sia-sia jika Hizbullah tidak dilebatkan. Bisa disimpulkan sederhana seperti itu, Prof? Pasti. Kenapa? Karena pihak yang bertikai faktual itu adalah non-state armed groups, yaitu Hizbullah, dengan Israel. Dalam perjanjian gencatan senjata yang terjadi itu kan terjadi antara Israel dengan Lebanon, dan kita lihat bahwa levelingnya itu adalah negara dengan negara, tetapi faktual di lapangan itu adalah negara dengan non-state armed groups, yaitu Hizbullah, di mana saat sekarang kita lihat juga pengaruh Hizbullah terkait dengan kedudukannya dalam sistem negara Lebanon itu kan juga menjadi sebuah pertanyaan besar negara dalam negara. Sehingga ini terjadi satu distrust internal antara Lebanon dengan Hizbullah yang menjadi satu kunci keberhasilan pelaksanaan gencatan senjata yang diprakarsai oleh Donald Trump.
Saya ke Mas Effendi dulu. Anda juga pernah bertugas di Lebanon begitu ya sebagai pasukan perdamaian UNIFIL begitu. Anda melihatnya seperti apa? Bagaimana akhirnya UNIFIL ini bisa berada di posisi yang aman begitu seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Jaka. Ini UNIFIL harus direposisikan begitu dengan dipersenjatai dengan peralatan-peralatan keamanan. Baik, selamat sore semuanya. Menurut pendapat saya, selama pihak-pihak yang bertikai yaitu Israel dengan Lebanon dalam hal ini Hizbullah tidak memahami dan tidak mengusung kepentingan daripada masyarakat Lebanon sendiri dan mereka juga tidak mematuhi apa yang sudah ditetapkan dalam poin gencatan senjata, ini pertikaian akan selalu terjadi. Pertikaian akan selalu terjadi. Apalagi historis dari kedua belah pihak ini kan kalau dibilang sama-sama mempunyai memendam dendam yang begitu akut ya, antara keduanya. Sejak resolusi PBB tahun 2006 ditetapkan saja, tetap mereka melakukan aktivitas-aktivitas yang mengganggu perdamaian yang sudah ditetapkan oleh PBB. Reposisi daripada kontingen UNIFIL yang ada di Lebanon Selatan memang sudah sangat perlu untuk dievaluasi oleh PBB. Karena ini menyangkut daripada keamanan dan keselamatan kontingen itu sendiri. Jangan sampai kontingen yang ditempatkan atau diposisikan di Lebanon Selatan ini menjadi sasaran empuk daripada kedua belah pihak, terutama bagi pihak Israel yang memang selama ini selalu aktif melakukan serangan-serangan atau gangguan-gangguan terhadap kontingen UNIFIL yang ada di Lebanon Selatan. Itu menurut pandangan saya. Oke. Dan kalau Mas Effendi sendiri melihatnya seperti apa? Tentu pernah bertugas di sana, lebih tahu betul bagaimana dinamika yang terjadi di Lebanon sendiri begitu. Dengan adanya gencatan senjata yang kita bisa katakan, wah ini sia-sia nih. Jadi menurut Anda kepentingan apa yang akhirnya bisa membuat Hizbullah, Israel duduk bareng dan gencatan senjata ini tidak hanya jadi omong kosong? Ya, kedua belah pihak ini memang harus duduk bareng dan serius menyatakan bahwa mereka sama-sama saling menahan diri, begitu. Karena kalau keseriusan mereka tidak dinampakkan dan direalisasikan dengan tindakan yang nyata di lapangan, mesti gangguan atau letupan-letupan yang terjadi di kedua belah pihak ini akan terjadi. Contoh begini, waktu saya terutama waktu ada di Lebanon tahun 2010-2011, itu kondusivitas antara kontingen UNIFIL atau kontingen dari Indonesia yang tergabung dalam UNIFIL itu dengan Lebanon, khususnya dengan Hizbullah, itu aman-aman saja, tidak ada gesekan apapun, bahkan sangat kondusif begitu. Karena memang kita di sana ditugaskan untuk membina daripada wilayah yang kita tempatin yaitu Lebanon. Walaupun pada kenyataannya memang aktivitas-aktivitas dari Israel seperti diterbangkannya drone-drone mereka itu tetap ada. Tetapi saat itu tidak pernah ada letupan. Tidak pernah ada letupan serangan ya dari Hizbullah maupun Israel ya. Pun demikian dengan kontingen di luar Indonesia pada saat itu kebetulan kita membuat 3 wilayah. Yang notabene wilayah ini dibina oleh Perancis ya, Tulip, Afrika dan Nassau. Tetapi dengan masyarakat Lebanon, kontingen ini tidak pernah berada di situasi yang maksimal dalam kondusivitas begitu. Itulah sebabnya karena kontingen dari Perancis sering diganggu oleh masyarakat Lebanon, maka wilayah itu diserahkan ke kita. Sekarang kita kondusif dengan Lebanon tetapi diganggu oleh Israel. Nah ini akhirnya kalau mereka kedua belah pihak ini tidak menyatakan dirinya untuk siap memegang komitmen dalam gencatan senjata, ya
kontingen-kontingen yang ada di sana mesti terganggu. Betul, dan nyatanya nampaknya ini keduanya tidak bisa memegang komitmen itu karena walaupun gencatan senjata, serangan tetap terjadi. Saya ke Prof. Jaka, karena dampaknya ini adalah terhadap warga-warga sipil yang ada di sana, Prof. Anda melihatnya seperti apa? Karena kali tadi kita beritakan bahwa warga-warga sipil di sana menyambut gembira, bisa dikatakan seperti itu. Mereka kembali ke rumah mereka. Tapi pertanyaannya, jika gencatan senjata ini tidak disepakati, tentu akhirnya mereka yang menjadi korban. Bagaimana akhirnya bisa mengamankan keselamatan dari warga-warga sipil ini? Pertama, memang yang namanya situasi di Lebanon saat sekarang itu ibaratnya, mohon maaf, dalam situasi damai ini ada wasitnya, ada aturan bertandingnya, tapi nggak ada wasitnya, kira-kira begitu. Wasitnya ada, yaitu UNIFIL, tetapi saat sekarang memang sudah saatnya kita mengadvokasi yang namanya creeping mandate atau mandat yang bertambah. Kenapa? Karena situasi di lapangan itu mengharuskan dan menentukan untuk dilengkapi dengan tindakan enforcement yang terukur untuk menjaga kondisivitas situasi di Lebanon. Saya kira di level taktis, Pak Muchtar Effendi sudah menjelaskan, beliau ada di sana, tidak terjadi masalah di level taktis, tapi saat sekarang bagaimana level taktis ini dapat dikomunikasikan di level operasional, komandan-komandannya, Troop Contributing Countries, dan bagaimana di PBB saat sekarang itu ada satu yang disebut sebagai level strategis, di mana Sekjen PBB, UNDPKO itu harus mengerti, memahami, dan dapat secara langsung, secara robust, jelas, mengambil tindakan-tindakan yang dirasa perlu untuk satu yang paling utama, yaitu melindungi penduduk sipil dari ancaman penggunaan kekerasan bersenjata di antara para pihak. Satu itu. Lalu yang kedua, kalau kita lihat pelanggaran-pelanggaran ini kan sama-sama dilakukan oleh dua pihak. Yang saya kira ini menjadi satu disobedience dalam kerangka hukum humaniter internasional yang berlaku di antara mereka, yang saya kira sudah saatnya sekali lagi para pihak, itu betul Pak Muchtar Effendi menahan diri, tetapi yang paling penting saat sekarang adalah peran pihak ketiga yang betul-betul secara nyata mampu memisahkan mereka, yaitu UNIFIL. Saya mau masuk ke peran dari pihak ketiga ini, karena kalau kita lihat negosiasi kemarin yang berakhir pada gencatan senjata 10 hari ini kan dimediasi oleh Amerika Serikat, begitu Israel dan juga Lebanon. Anda melihat peran Amerika Serikat ini sampai sejauh mana dalam negosiasi ini? Saya kira dia akan memainkan peran politiknya, bukan peran hukumnya. Peran politiknya itu apa? Karena di situ ada kepentingan besar Amerika untuk menciptakan kondusivitas kepada Israel, supaya nanti deal pokok, yaitu dengan Iran, terkait dengan nuklir, terkait dengan Hormuz, terkait dengan sanksi, itu dapat berjalan lancar. Saya kira ini adalah prakondisi yang secara politis memberikan tekanan besar kepada wasit, yaitu pihak ketiga Amerika, untuk mengkondisikan ini kepada Israel untuk menahan diri. Tetapi kita tahu bahwa yang namanya self defense dalam kerangka penghentian atau gencatan senjata kemarin itu memberikan kesempatan kepada Israel untuk mendefinisikan secara faktual terkait dengan self defense itu terhadap eksistensi dari Hizbullah, yang kita lihat secara faktual sebelum gencatan senjata dilakukan secara besar-besaran, dan itu dibalas oleh Israel sebagai redefinisi aktif terkait dengan doktrin self defense yang dia punyai, yang merupakan satu privilege yang diberikan oleh Trump kepada Israel. Satu adalah itu. Yang kedua, saya kira kita akan melihat peran pihak ketiga, dalam hal ini adalah Pakistan, yang kemarin saya prediksi dalam 2 atau 3 hari lagi pasti akan memberikan apa yang disebut sebagai draft MOU untuk nanti menjadi jembatan Amerika dan Iran untuk bertemu kembali di Islamabad, mendiskusikan. Terakhir singkat saja, lalu bagaimana dengan Iran? Karena kalau kita lihat kan negosiasi ini dilakukan oleh Amerika Serikat karena Iran sendiri menginginkan sebagai salah satu syarat negosiasi tersebut adalah adanya tidak lagi melakukan serangan di Lebanon. Ya, saya kira Iran juga berkepentingan, dan inilah yang saya kira juga menjadi gertaknya Trump, bagaimana Iran itu comply atau patuh terkait dengan satu isu gencatan senjata ini, dan juga dia kan mengasih deadline nih. Deadline ini nanti pasti akan dijawab oleh Iran sebagai bentuk compliance untuk prakondisi mendatang, sebagai sarana confidence building sebelum mereka bertemu untuk minimal nanti memperpanjang gencatan senjata tahap kedua.
Baik, saya ke Pak Effendi. Pak Effendi, dinamika di lapangan sepengalaman Anda waktu itu seperti apa? Bagaimana pengaruh dari Iran sendiri, kemudian itu dari Amerika Serikat sendiri terkait dengan konflik yang terjadi di Lebanon antara Hizbullah dan juga Israel ini? Dan sepengalaman Anda tuh pernah nggak sih ada gencatan senjata antara keduanya yang justru berlangsung lama? Sepengalaman saya, pada tahun 2010-2011 memang kondisi ya antara kedua pihak yaitu Israel dengan Lebanon kan tidak ada semacam yang terjadi sekarang eskalasinya meningkat. Itu karena pengaruh daripada adanya perang antara Iran dengan Amerika. Jadi kalau saya menjelaskan kondisi dulu dengan kondisi sekarang itu sangat berbeda. Kalau dulu 2010-2011 gencatan senjata itu kan sudah berlangsung lama, mulai tahun 2006 antara Israel dengan Lebanon itu dengan adanya resolusi PBB tanggal 11 Agustus 2006 itu resolusi nomor 1701. Nah itu diberlakukannya gencatan senjata sehingga sampai terjadinya kemarin peristiwa penembakan markas Indonesia di Unifil oleh markapanya Israel, itulah titik tolak terjadinya titik rawanan yang terjadi dengan Unifil, apalagi ditambah dengan adanya perang antara Iran dengan Amerika. Itulah yang memperparah kondisi sekarang di Lebanon, karena di satu sisi Hizbullah ini juga disebut sebagai proksinya dari Iran kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi itu. Baik, yang jelas kita berharap ini gencatan senjata yang nampaknya diingkari oleh kedua belah pihak ini tidak berdampak pada hilangnya nyawa, terutama warga sipil ya. Ini harapan kita bersama. Terima kasih Prof. Jaka, Guru Besar Hukum Internasional dari FHUGM dan juga Serma Purnawirawan Mukhtar Effendi telah berbagi informasi dan perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi. Yusuf Kala merespons laporan dugaan penistaan agama buntut potongan videonya saat ceramah di UGM. Meski tidak menyebut secara gamblang soal politisasi, JK bilang laporan muncul setelah dirinya melaporkan Rismon ke Bareskrim dan menyinggung soal ijazah Jokowi.